saat kita menyantap nasi minyak, kita sertakan ini, gulai kari daging. Nah, untuk masalah dagingnya terserah daging kambing, daging sapi, atau daging ayam, silahkan. Nah, untuk videonya bisa dilihat ya di episode berikutnya. Oke, sahabat ragam, cara membuatnya sudah saya perlihatkan dari awal hingga selesai. Selamat mencoba. Halo sahabat ragam, dimanapun berada, berjumpa lagi. Kali ini saya akan memasak yaitu nasi minyak. Nah, nasi minyak ini bisa untuk semua acara hajatan ataupun pesta lainnya ya, seperti acara pernikahan, acara sunatan, bahkan bisa juga untuk acara yasinan ya. Ataupun acara apapun itu. Nah, menu masakan ini sangat bisa dijadikan menu istimewa di antara hidangan masakan lainnya. Oke, bagaimana saya akan membuat masakan ini enak dimakan sedap dan tentunya mudah. Tetap ikuti saya. Buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa tekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi informasi terbaru. Jadi kamu gak ketinggalan di channel YouTube Sabar Gam, siapapun jadi pintar memasak. Oke, tetap ikuti saya. Oke sahabat ragam, dalam membuat nasi minyak tentunya kita menggunakan beras. Nah, ini untuk berasnya kita gunakan beras yang pulen. Di sini saya menggunakan satu gantang. Nah, kalau di sini itu kita sesuaikan ya, berasnya satu gantang itu 4 kilo. Jadi pada saat kita membeli bumbu di tempat penjual bumbu, nanti dia menyiapkan untuk per satu gantang atau per 4 kilo beras. Nah, bumbu apa saja di sini berikut saya akan perlihatkan. Oh ya sahabat ragam, ini untuk berasnya sudah saya cuci bersih dan sudah saya tiriskan. Oke, sekarang kita akan buka isinya apa saja ya. Baik. Oke sahabat ragam, nah isinya dapat dilihat di sini sudah saya keluarkan ya. Ini ada bunga pala, peka atau kembang lawang, cengkeh. Nah ini kulit kayu manis, lalu buah pala. Nah ini yang spesial nih, yang aromanya wangi banget, yaitu kayu masui. Oke, nah selanjutnya di sini tadi ada yaitu kapulaga. Sabar ragam, karena di sini tidak saya pisahkan mengingat waktu ya. Di sini di dalam kemasan yang ini terdiri dari ada merica, untuk mericanya setengah sendok teh. Selanjutnya ini ada adas. Nah, untuk adas ini sebanyak 2 sendok makan. Nah, sahabat ragam, bahan lainnya juga berikut saya perlihatkan. Nah, sahabat ragam, selanjutnya di sini kita gunakan bawang merah. Untuk bawang merah saya menggunakan sebanyak 12 siung. Bawang putih ini saya gunakan 1,5 bonggol, lalu jahe dan 2 buah yaitu bawang bombay. Nah, selanjutnya juga di sini kita akan menggunakan yaitu 3 batang daun bawang yang ukuran besar. Lalu di sini kita gunakan daun kari. Oke. Selanjutnya untuk penunjangnya tentunya kita juga karena menggunakan kita maksudnya memasak nasi minyak, tentunya ini spesial harus kita gunakan minyak samin. Nah, sahabat ragam, baik sahabat ragam, untuk bahan penunjang lainnya di sini kita gunakan susu cair. Nah, ini sebanyak 2 kaleng. Oke. Lalu di sini kita gunakan yaitu 2 buah nanas. Ini sudah saya kupas. Selanjutnya juga untuk pendukungnya juga di sini kita gunakan yaitu saus tomat. Ini saus tomat. Nah, ini karena kebetulan saya tidak ada yang kemasan paling besar, jadi kita gunakan kemasan ini 4 botol yang ukuran 275 ml atau 270 ml. Oke. Selanjutnya tentunya kita akan menggunakan garam. Lalu ini kita gunakan gula pasir dan juga kita gunakan
micin. Nah, sahabat ragam, sekarang kita proses ke tahap berikutnya. Baik sahabat ragam, nah bahan yang ini kita geprek saja sahabat ragam, oke, di batu gilingan. Pokoknya intinya tetap digeprek, jangan di blender atau dihaluskan. Oke. Selanjutnya ini kita siap direbus. Oke. Baik sahabat ragam, bahan rempah tadi sudah saya geprek, lalu kita siapkan air di panci. Ini airnya sebanyak 1,5 liter. Oke, kita masukkan. Setelah kita geprek, lalu kita didihkan. Sahabat ragam, nah ini untuk bawang merah, jahe, dan bawang putih kita haluskan menggunakan blender ya. Selanjutnya ini untuk bawang bombay, lalu daun bawang kita iris-iris. Selanjutnya juga ini untuk nanas yang saya siapkan tadi kita blender. Oke. Nah ini siap akan saya blender sahabat ragam. Nah sahabat ragam, ini untuk rempah yang saya rebus. Nah selanjutnya nanti kita saring ya setelah kita rebus. Sekarang saya panaskan minyak sayur, lalu kita tumis ini bawang bombay yang kita iris-iris. Oke. Ini saya dekatkan. Oke, nah sahabat ragam, setelah bawang bombaynya kita tumis wangi, nah selanjutnya kita masukkan ini bumbu yang kita blender. Oke, bawang merah, bawang putih, jahe. Oke, kita tumis. Oke sahabat ragam, selanjutnya kita masukkan irisan dari daun bawang. Nah ini kita masukkan, kita aduk. Oke sahabat ragam, nah sekarang saya matikan kompor, kita diamkan sejenak. Oke. Selanjutnya, ini dalam kondisi api kita matikan ya, kita masukkan beras yang sudah kita cuci tadi ya, dan kita tiriskan. Oke, ini kita masukkan, lalu kita aduk rata. Oke sahabat ragam, nah sekarang kita masukkan air yang kita merebus rempah-rempah tadi ya, bersama dengan air yang 1,5 liter tadi, kita saring. Nah kita masukkan. Oke, dapat dilihat di sini. Nah ini harus disaring sahabat ragam. Baik. Selanjutnya kita aduk ya. Nah kita masukkan di sini yaitu susu cair. Oke, ini tadi kita gunakan 2 kaleng ya. Oke, kita masukkan saja. Selanjutnya ini baru 1 ya. Baik sahabat ragam, tadi 1, ini yang kedua. Nah selanjutnya kita masukkan saus tomat. Oke, ini tadi kita gunakan 4 botol ya. Kalau tidak ada yang ukuran kemasan besar, kita gunakan 4 botol yang ukuran 270 ml. Kita masukkan semuanya. Kita tentunya aduk ya sahabat ragam. Oke. Nah ini tadi baru 3 botol, ini yang keempat sahabat ragam. Kita sambil aduk.
Baik sahabat ragam, setelah tercampur rata dengan saus tomat tadi ya, selanjutnya kita masukkan yaitu nanas yang kita blender. Nah, ini kita masukkan. Oke, kita aduk rata. Selanjutnya di sini kita masukkan juga minyak samin yang sudah kita siapkan tadi ya. Nah, ini kemasan 200 gram. Oke, kita masukkan saja. Baik sahabat ragam. Nah, selanjutnya kita masukkan ini garam halus. Nah, ini garam halusnya saya masukkan 3 sendok dulu ya, nanti kita cicip rasa. 1 sendok, 2 sendok, ini 3 sendok. Selanjutnya kita masukkan gula pasir yang sudah saya siapkan tadi. Oke, ini 2 sendok makan. Selanjutnya kita masukkan yaitu micin. Untuk micinnya kita masukkan sebanyak 1 sendok makan. Nah, baik sahabat ragam. Nah, sekarang saya akan cicip rasa ya. Di sini untuk rasanya udah pas atau belum? Nah, untuk rasanya udah pas. Kita aduk rata. Lalu saya baru hidupkan kompor. Nah, kita aron terus atau kita aduk-aduk ya. Jangan malas untuk mengaduknya. Oke, tetap diaduk terus. Oh ya sahabat ragam, ini untuk airnya saya tambahkan lagi ya 1 liter. Nah, ini terus kita aduk ya, kita aron terus. Oke, tentunya sampai airnya tidak ada lagi gitu. Baik, tetap diaduk-aduk, jangan malas untuk mengaduknya. Baik sahabat ragam, nah ini setelah setengah mendidih dapat dilihat di sini, baru kita masukkan ini daun kari. Oke, daun kari yang kita siapkan. Kita aduk. Nah, sahabat ragam, di sini kamu apabila tidak suka daun bawang juga tidak masalah. Kalaupun suka mungkin ingin sedikit saja daun bawangnya tidak masalah. Nah, kalau kamu nggak suka daun bawang silahkan. Baik, kita aduk. Tetap diaduk ya, jangan males ngaduk. Oke. Sahabat ragam, ini dapat dilihat hasil yang sudah kita aron ya. Airnya benar-benar pastikan kering. Dapat dilihat seperti ini. Selanjutnya siap kita kukus. Oke, kita akan mulai untuk mengukusnya. Baik sahabat ragam, di sini saya nasinya nanti akan menggunakan kismis. Bagi kamu tidak suka kismis, silahkan ya. Saya di sini taburkan. Lalu kita aduk saja. Ini saya zoom ya. Kita aduk rata ya. Oke, nah ini siap kita kukus. Baik sahabat ragam, nah kita kan sebelumnya menggunakan rempah-rempah yang kita geprek, lalu kita tambahkan air. Nah, airnya kita saring tadi ya. Nah, ini saya tambahkan air kembali. Ini untuk bagian kukusan bawahnya sahabat ragam. Kita gunakan untuk menyempurnakan aroma. Baik, kita tunggu untuk mendidih, lalu saya akan siapkan ini untuk mengukus nasinya. Baik sahabat ragam, nah ini airnya udah mendidih ya. Sekarang siap kita kukus untuk nasinya. Oke. Baik sahabat ragam, nah ini tentunya siap kita tutup ya. Oke, di sini saya akan siap tutup.
Nah, lalu tentunya kita tunggu hingga nasinya matang. Oke sahabat ragam, cara membuat nasi minyak sudah saya perlihatkan dari awal hingga selesai. Nah, saat kita menyantap nasi minyak, kita sertakan ini, gulai kari daging. Nah, untuk masalah dagingnya terserah, daging kambing, daging sapi, atau daging ayam, silahkan. Nah, untuk videonya bisa dilihat ya di episode berikutnya. Selanjutnya juga biasanya kalau kita makan nasi minyak disertai dengan sambal nanas. Nah, ini sambal nanas, lalu disertai juga dengan acar. Nah, ini acarnya. Selanjutnya juga makin sempurna kita menggunakan kerupuk. Di sini saya menggunakan kerupuk udang. Oke, sahabat ragam, cara membuatnya sudah saya perlihatkan dari awal hingga selesai. Selamat mencoba.